Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 37 yang berjudul Pernah. Bekerja di tempat orang, pernahkah Anda merasa tertekan dan takut bahkan bayaran pun tidak memuaskan? Walau sebelumnya itu sudah sepakat gajinya segini, nasib seorang pekerja di tempat orang lain. Jadi begitulah adanya. Pernahkah Anda merasa merontak adanya pekerjaan? Begitulah kalau kerja tidak didasari dengan kehobian. Karena demi kebutuhan hidup, mau gimana lagi? Mungkin juga pernah dimarah atasanmu karena kesalahan fatal. Jangankan salah, terkadang benar saja masih kena semprot oleh omongan bos. Nasib tidak tergantung pada orang lain secara mutlak. Coba Anda mandirilah, tekad dan nekat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Memang tidak mudah. Ya, kalau sudah nasibnya seperti itu, ya mau gimana lagi. Ya, nasib tapi bisa dirubah. Untuk judul yang kedua adalah tindakan. Seperti penanganan atau tindakan harus ahlinya. Contoh besarnya seorang ahli medis menangani berbagai penyakit. Tentu Anda tahu bahwa ada dokter ahli penyakit dalam dan ada dokter penanganan penyakit luar, dan tidak perlu dijelaskan detail. Bila Anda sakit berlanjut, hubungi dokter. Kayak obat aja. Itu syarat dari obat-obat di apotek. Ya memang ada tulisan gitu. Dan warung. Biasanya warung juga ya menjual obat, tapi atas petunjuk dokter juga. Sebetulnya arahan yang cukup baik dan bijak, karena obat itu mengurangi rasa sakitmu, bukan menghilangkan rasa sakit. Perlunya periksa ke dokter demi merawat tubuh agar sehat. Beribadah pun perlu tubuh segar dan sehat. Bila mana badan Anda sehat, insya Allah hati sehat. Kalau tidak ada masalah. Untuk judul yang ketiga adalah manis dan enak. Kue jawabnya. Makanan khas dimanapun bila ada rasa manis, maka makan tidak banyak itu bosan. Maksudnya makan gak terlalu banyak, membosankan. Kalau gigitan pertama terasa enak dalam mulut Anda, tak bisa dipungkiri lagi rasa manis yang berlebihan, maka selera makan pun tiba-tiba berkurang. Ada tanpa pengawet rasanya manis dan enak, walau itu bukan kue, yang jelas adalah kurma. Manis dan enak, penuh nutrisi dan gizi. Bahkan sunnah kalau kita sedang berbuka puasa dengan memakan kurma. Bagaimana? Ada yang tidak setuju dengan pembahasan ini? Oke, berdamai saja agar persahabatan kita tetap utuh dan bisa saling berbagi apapun, keunikan, kuliner, makanan halal, dan semuanya. Untuk judul yang keempat adalah mungkin bisa. Belajar dulu baru nanti bisa. Contoh mengemudi motor atau mobil. Makanya ada kursusnya. Rata-rata kalau punya itu bisa. Karena belajar sungguh-sungguh. Begitulah kalau sudah punya sendiri. Bukan lagi alasan kalau tidak bisa kalau kendaraan sendiri. Dulu kita masih kecil saja. Mau belajar sepeda, ungklik saja tak peduli lututnya sampai luka-luka. Jadi baiknya itu perlu diperhatikan bahwa semuanya
butuh belajar dengan rutin, dan jangan bosan-bosannya. Oke, mungkin saja nanti suatu saat akan bisa. Maukah Anda dikatakan orang yang katrok dan kampungan? Bila itu terjadi, bersabarlah semua ujian dan rintanganmu. Untuk judul yang kelima adalah jika semua terjadi. Memungkinkan atau hanya hayalan saja. Menginginkan untuk terjadi. Seseorang yang terkenal dan disukai banyak orang. Singkatnya, jadi artis. Mungkin Anda mimpi. Anda perlu sadar diri bahwa jadi seorang artis itu punya kelebihan, kecerdasan, keterampilan, dan ide yang luar biasa. Banyak kan kita temui rata-rata seorang artis punya skill. Mana ada artis tak bisa apa-apa? Maksudnya tidak cerdas. Apabila ada, mungkin ya aneh juga. Sekarang orang viral dan juga terkenal karena mempunyai keunikan atau menghibur Anda. Jangan viral gara-gara jual moral. Itu mungkin otaknya amat dangkal. Oke? Sabarlah kawan. Mau jadi orang terkenal kelasnya kita dikenal aja sulit. Ya, kita harus bersabar. Mungkin kalau merasa lokalan ya lokalan saja lah. Untuk judul yang keenam adalah paling dicari. Paling dicari, ilmulah jawabnya. Karena tanpa ilmu maka orang itu bagai bangkai hidup. Kata-kata ini memang membuat kita geleng-geleng kepala. Kok bisa seperti itu? Ya, karena pekerjaan, ibadah, asmara juga ada ilmunya. Nah, maka dari itulah dicari setiap orang. Namanya ilmu itu artinya pengetahuan. Marilah kita semangat mencari ilmu agama ataupun sosialnya, tak boleh lupa. Karena mencari ilmu itu tak ada batasnya, dari mulai ayunan hingga liang lahat. Pentingnya ilmu itu tak peduli harus pergi jauh dari kediamannya. Demi meraih ilmu, dan daripada itu niat tetap ditata rapi agar tidak salah arah ketika menerima ilmu dari seseorang. Begitulah. Untuk judul yang ketujuh adalah merasakan damai. Kedamaian milik hati, karena jiwa pun akan mendukung kalau hati itu adem, tentrem, tanpa keluhan. Bukan penyakit ulu hati, maksud dari ini terhindar dari iri hati, sakit hati, karena kecewa, dan lainnya. Melewati berbagai hal yang patut untuk merasakan kedamaian. Pertama, tantangan. Kedua, kegagalan, kesakitan, dan kekecewaan. Bila semua itu sudah terlewatkan, maka selamat untuk Anda berhak merasakan damai. Sejak itulah akan berusaha agar damai di hati ini. Sabar dan sabar yang sangat diperlukan. Cobalah sekejap berdiam diri untuk memikir bahwa ada kedamaian dan juga ada kerusuhan. Itu sudah menjadi antonim kehidupan di dunia ini. Hindari dan yang jelek, dekati yang baik. Itulah nasihat orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah kerja keras. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.